Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Regina Solasari dan NPM 24150610057. Di sini saya akan menjelaskan study yang dimana berkaitan dengan materi 2 yaitu public policy. Di sini saya mendapatkan tentang arak-arakan atau yang dimana kita sebut dengan pelepasan wisudawan. Jadi, pelepasan wisudawan ini adalah tradisi arak-arakan yang dimana merupakan momen penting terutama di Fakultas Teknik. Tapi untuk aktivitasnya sendiri, ini seringkali memicu potensi gangguan ketertiban, polusi suara, dan juga konflik. Nah, untuk menanggapi hal tersebut, DPMFT ini mengeluarkan peraturan mahasiswa Fakultas Teknik yang dimana dia itu mengatur tentang pelepasan wisudawan sebagai instrumen hukum untuk mengatur agar perayaannya itu tetap berjalan tertib, aman, dan sesuai dengan ketentuan. Nah, untuk struktur kebijakannya sendiri itu terdapat dua, yang dimana sebagai peran BMFT dan juga untuk himpunan mahasiswa seperti Himatro. Nah, untuk BMFT sendiri itu memiliki wewenang penuh untuk mengatur teknis lapangannya, seperti menentukan rute, titik kumpul, dan juga memberikan izin. Nah, untuk himpunan mahasiswa sendiri atau sebagai pesertanya itu wajib berkoordinasi di bawah BMFT tersebut dengan menunjuk koordinator lapangannya dan menjaga ketertiban setiap fasilitas kampus. Nah, selanjutnya ini kita menganalisis apa sih dampak dari peraturan tadi. Nah, sebenarnya untuk dampak positifnya memang dengan adanya kebijakan tersebut itu memberikan jaminan keamanan untuk masa pengarak ataupun masa sekitar yang ada di sekitar saat kita melakukan arak-arakan dan juga kepastian hukum operasional di lapangan dan juga melindungi fasilitas fisik kampus dari potensi kerusakan. Tetapi untuk dampak negatifnya itu adalah membatasi ruang kreativitas perayaan karena setiap properti dan alatnya itu harus dilakukan perizinan terlebih dahulu ke birokrasi BFT. Selain itu juga adanya ancaman sanksi berupa pembekuan hak partisipasi arak-arakan apabila himpunan ini dinilai gagal mengontrol massa dari pelanggaran kategori berat. Nah, untuk evaluasi itu sendiri itu ada di efektivitas yang dimana sebenarnya untuk aturan ini cukup efektif karena menetapkan batasan perilaku yang jelas dan didukung dengan saksi yang bisa dibilang berjenjang atau cukup jera untuk pelakunya. Tetapi ini juga bergantung pada transparansi dari BMFT-nya sendiri untuk menyusun petunjuk teknis di lapangan supaya nanti tidak malah memicu resistensi dari massa ini. Untuk hierarki hukumnya ini sebenarnya kebijakan tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Penyusunan peraturan ini sinkron dengan peraturan rektor tentang tata perilaku mahasiswa, di mana setiap pelanggaran berat akan langsung dilempahkan laporannya kepada pihak dekanan fakultas. Nah, untuk rumusan langkah dan strateginya, di sini saya dibagi menjadi 3 langkah, yang dimana pertama itu edukasi internal dulu, di mana menggelar pengarahannya dulu sebelum kita melakukan hari H arak-arakan tersebut untuk memastikan seluruh masa Himatro itu memahami gimana sih hal-hal yang tidak boleh dilakukan dan yang boleh. Lalu selanjutnya ada diplomasi perizinan, yaitu kita dari himpunannya itu menunjuk koordinator lapangan, yang dimana koordinator lapangan ini harus komunikatif uh, agar dia bisa mengatur perizinan juga ke BMFT tentang konsepnya mau bagaimana saat hari H. Lalu ada juga advokasi kebijakan tentang memanfaatkan ruang evaluasi tahunan bersama DPMFT untuk memberikan rekomendasi. Untuk selanjutnya mungkin ada rekomendasi tambahan tentang uh, tentang pelaksanaan arak-arakan tersebut. Nah, dalam Kadikas ini sebenarnya ada beberapa hal yang perlu dianalisis, terutama misalnya dari 4 soal ini. Yang pertama itu tentang apa sih kebijakan yang terjadi dalam kasus ini. Jadi yang pertama, kebijakan yang terjadi ini sebenarnya adalah perlakuan peraturan mahasiswa Fakultas Teknik tentang pelepasan wisudawan Fakultas Teknik Universitas Lampung. Jadi kebijakan ini tuh diterbitkan oleh DPMFT dan dilaksanakan oleh BMFT untuk mengatur tata tertib, larangan, dan juga sanksi hukum bagi mahasiswa himpunan mahasiswa yang mengadakan arak-arakan wisuda di area kampus.
Nah, terus apakah dampaknya terhadap organisasi mahasiswa tersebut? Nah, untuk dampaknya ini sebenarnya ada dua aspek. Sebelumnya juga sudah saya sebutkan. Yang aspek pertama itu di aspek positifnya ada meningkatkan keamanan massa dan juga perlindungan aset kampus. Tapi sekaligus membatasi fleksibilitas kreativitas perayaan karena harus melakukan perizinan terlebih dahulu. Selain itu juga ada risiko sanksi yang berupa pelanggaran arak-arakan selama satu periode penuh jika terjadi kelalaian dalam mengontrol pelanggaran berat anggota. Lalu yang ketiga, apakah kebijakan tersebut efektif? Sebenarnya kalau dinilai kebijakan ini cukup efektif karena secara umum dia menciptakan ketertiban karena memuat larangan tertulis yang spesifik seperti tidak boleh menggunakan panel potbrong ataupun tindakan provokatif lainnya dan juga diikuti dengan sanksi apa yang akan berlaku. Lalu kemudian yang terakhir, apakah kebijakan tersebut bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi? Nah, tadi sebelum juga saya sudah menjelaskan bahwa tindakan kebijakan ini sebenarnya jelas tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Dan aturan ini tuh udah selaras dengan koridor hukum di atasnya. Yang dimana penanganan pelanggaran berat itu dirancang secara simpel untuk dilimpahkan langsung ke pihak dekanat supaya nanti bisa diproses lanjut sesuai dengan peraturan rektor tentang tata perilaku mahasiswa. Mungkin cukup sekian penjelasan saya tentang analisis dari uh, study case yang saya dapatkan. Terima kasih sebelumnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.